Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai investasi jangka pendek dan investasi pada surat utang negara. Yang pertama, penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Yang pertama, penilaian berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, penilaian berdasarkan harga pasar. Penilaian dengan dasar harga pasar dapat dilakukan kalau harga pasar sekuritas tersebut lebih kecil dari harga perolehannya. Yang ketiga, penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Berikutnya, investasi jangka pendek, obligasi, dan saham. Investasi jangka pendek merupakan skema pengelolaan uang yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif cepat. Ukuran waktu investasi jangka pendek umumnya adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Meskipun juga ada instrumen yang memungkinkan investasi dalam waktu beberapa bulan saja. Investasi jangka pendek dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, investasi yang bisa menimbulkan risiko, dan yang kedua, investasi yang tanpa risiko. Selanjutnya, sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan BI, melainkan harus melalui bank umum, serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh BI. Selanjutnya, karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, SBI memiliki satuan unit sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, SBI diterbitkan tanpa warkat. Yang ketiga, SBI diperdagangkan di pasar sekunder. Yang keempat, jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaiannya transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kelima, SBI diterbitkan tanpa warkat SBI. Yang keenam, nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni sebagai berikut: nilai tunai, nilai nominal kali 360 per 360 tambah tingkat diskonto kali jangka waktu. Yang ketujuh, nilai diskonto transaksi dihitung sebagai berikut: nilai diskonto sama dengan nilai normal pulang nilai tunai. Oke, yang selanjutnya investasi pada surat utang negara. Surat utang negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan dijual dengan cara lelang di pasar perdana terdiri dari: yang pertama, surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN, yaitu SUN, dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dan yang kedua, obligasi negara yang selanjutnya disebut ON, yaitu SUN, dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Baik, selanjutnya cara pembelian surat utang negara. Yang pertama, pembelian kompetitif, yaitu pembelian kompetitif bidding adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar. Yang kedua, pembelian non-kompetitif atau non-competitive bidding adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh penawar. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir, penentuan pemenang lelang SUN. Yang pertama, penawaran pembelian kompetitif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih rendah dari SOR, peserta lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Yang kedua, dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield sama dengan SOR, peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Baik, yang selanjutnya,
Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang SUN dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang atau weighted average price dari hasil lelang penawaran pembelian kompetitif. Yang kedua, penetapan kuantitas SUN bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, peserta lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan. Dan yang kedua, dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, peserta lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas yang diajukan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.